Makanya aku kayak pas baca loh kok kayak bola, oh ternyata emang. Halo everyone, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku mau kasih tahu kalian seperti biasa wrap up aku di bulan Maret dan TBR aku di bulan April atau di bulan ini. Tapi sebelum videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat untuk videonya. So, jadi bulan lalu itu di bulan Maret aku berhasil menamatkan atau menyelesaikan beberapa buku di luar ekspektasi aku. Dan sebenarnya aku berharap bahwa di bulan itu gitu per bulannya aku bisa baca 2 atau 3 buku, tapi di luar ekspektasi ternyata lebih dari itu. Dan pertama aku bakalan kasih tau kalian wrap up aku di bulan Maret. Buku yang pertama yaitu 11 Patriot karya Andre Hirata. Jadi buku ini mengisahkan tentang di waktu silam, di waktu pada saat penjajahan Belanda gitu. Jadi di sini Andre Hirata menceritakan tentang bagaimana kondisi saat Belanda masih menjajah, dan sesuai dengan judulnya 11 Patriot ini sebenarnya aku kira kayak sekumpulan murid atau sekumpulan organisasi atau gimana gitu, jadi kayak 11 orang, tapi ternyata itu salah. Aku setelah baca itu ternyata ini dia kayak perkumpulan sepak bola gitu, 11 Patriot, dan aku belum terlalu notice belakangan ini ternyata ini orang-orang atau sekumpulan anak yang lagi menggiring bola gitu. Makanya aku kayak pas baca loh kok kayak bola, oh ternyata emang perkumpulan tim sepak bola gitu. Nah, jadi ceritanya di sini Ikal itu masuk ke dalam tim sepak bola dan dia berusaha untuk masuk ke seleksi pertandingan yang akan diadakan di Jakarta gitu. Intinya di sini menceritakan tentang bagaimana perjuangan si Ikal ini biar masuk ke dalam tim, terus perjuangan bagaimana dia itu berusaha untuk mencapai cita-citanya gitu. Selain itu ada beberapa konflik atau beberapa cerita yang kayak back gitu, diceritakan tentang ayahnya dia yang ternyata juga adalah tim sepak bola gitu. Disitulah si Ikal terinspirasi dan juga ingin menjadi pemain sepak bola. Aku cukup suka dengan narasinya, aku cukup suka juga dengan gaya bahasanya, kayak gak terlalu bertele-tele. Buku yang kedua yaitu Enola Holmes Mystery, Misteri Buket Bunga Kematian karya Nancy Springer. Buku ini juga sudah aku review ya, kalau gak salah aku sudah buat videonya. Di sini nggak terlalu banyak aku jelaskan seperti apa, kalian bisa nonton aja videonya, aku kasih tahu di sini atau di deskripsi. Jadi intinya aku paling suka dengan narasinya ini karena narasinya itu nggak terlalu belibet, nggak seperti novel detektif misteri kebanyakan yang terlalu tinggi banget kasusnya. Jadi kayak aduh ini gimana pelakunya, terus alibinya apa, terus kayak petunjuk-petunjuknya itu seperti apa. Tapi di sini itu jelas, ringkat, padat, dan mudah dimengerti lah pokoknya. Buku yang selanjutnya yaitu School Nurse karya Chung Serang. Ini menceritakan tentang An Eun-young, seorang seorang perawat sekolah. Jadi dia itu bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Tetapi setelah aku baca itu tidak seperti ekspektasi aku. Ternyata buku ini kurang menggugah selera aku sih sebenarnya. Tapi di awal aku suka karena konfliknya itu to the point, dan aku juga agak struggle juga bacanya di akhir-akhir karena terlalu bertele-tele gitu, nggak tahu mau kemana, dan konfliknya kurang greget sih menurut aku. Seperti itulah, bagaimana menurut kalian, komen di bawah. Buku yang selanjutnya yaitu Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa karya Priska Primasari. Aku cukup suka dengan openingnya, aku cukup suka dengan gaya bahasanya, terlebih lagi dengan karakternya yang sangat kuat dan hidup. Ini menurut aku novel lokal yang bagus banget buat kalian baca. Terus di sini juga kayak ada sedih-sedihnya dan haru birunya gitu. Cuman aku notice ke konfliknya yang bikin cenat-cenat yang deg-degan gitu, yang kayak wah kok kayak gini gitu, kayak seperti itulah. Menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah. Wrap up aku yang terakhir yaitu Respati karya Ragiel JP. Jadi buku ini adalah fantasi lokal yang kesekian kalinya aku suka. Karena sebenarnya kalian tahu kalau aku itu sebenarnya bukan fantasi adik. Aku nggak terlalu banyak dulu membaca buku-buku fantasi, tapi tahun ini aku perbanyak
buku fantasi, dan sebenarnya fantasi itu bener-bener menggugah imajinasi yang kayak di luar ekspektasi kita, dan ternyata ada sisi lain yang menyenangkan dan seru ketika kita baca buku fantasi. Dan itulah alasan mengapa aku akhir-akhir ini mulai Januari kemarin itu suka banget dengan membaca buku fantasi. Dan kebetulan aku baca buku ini buku fantasi lokal yang wajib banget kalian baca. Kenapa? Karena di buku ini kalian bakalan tahu bagaimana lucid dream itu terjadi, bagaimana cerita-cerita seru, dan gaya bahasanya juga aku suka banget karena gaya bahasanya kayak nggak terlalu bertele-tele tapi langsung straight to the point. Kalian bisa mengerti langsung bagaimana konflik yang tertera di dalam cerita ini. Selain itu, aku juga suka dengan karakternya yang kuat dan hidup. Semakin dibaca itu kayak semakin penasaran dan page turner. Konfliknya itu kayak semakin naik kayak aduh nggak sabar banget gimana kelanjutannya, bagaimana ini nasib dari tokoh-tokohnya gitu. Selain itu, fun fact-nya, sebelum aku baca buku ini aku google dulu lucid dream itu seperti apa, dan setelah tahu baru aku baca. Oh oke, ternyata bener banget dan relate dengan buku ini. Wajib kalian baca. Oke, kita bakalan masuk ke TBR atau buku-buku yang akan aku baca di bulan ini, di bulan April. Tidak banyak, cuma 2 buku tapi tebal-tebal. Buku yang pertama yaitu ini dia, Oh Tentang Seekor Monyet Yang Ingin Menikah Dengan Kaisar Dangdut, karya Eka Kurniawan. Ini adalah buku wishlist sebenarnya, lama banget. Dan aku sudah baca di tengah-tengah gitu, penghujung akhir, dan sama sekali speechless. Aku suka banget dengan gaya bahasanya, narasinya yang nyastra, yang kayak beda banget dari buku-buku kebanyakan. Aku suka deh pokoknya, dan aku bakalan lanjut baca buku ini. Buku yang kedua yaitu The Moonstone karya Wilkie Collins. Buku ini sebenarnya sudah menempati rak buku aku sudah bertahun-tahun lamanya gitu, dan baru kesampaian aku mau berani baca dah buku ini, karena buku ini kan genre misteri gitu, dan aku penasaran gimana gaya bahasa dari si penulis ini, bagaimana gaya bahasa dari buku ini. Cukup tebal juga karena buku ini kan buku terjemahan di penerbit Bukune, dan bakalan aku baca di bulan April. Yap, bagaimana dengan kalian? Coba kalian komen di bawah apa TBR kalian dan apa wrap up kalian di bulan Maret kemarin. Dan sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye.